Henry Ford. Nama ini mungkin segera mengingatkan kita pada mobil-mobil ikonik, namun kontribusinya jauh melampaui sekadar menciptakan kendaraan. Ia adalah seorang arsitek sejati yang merombak total cara dunia bekerja. Keputusan-keputusannya menciptakan standar industri modern yang kita rasakan hingga hari ini. Mari kita selami 4 keputusan strategis Henry Ford yang mengubah dunia industri dan fondasi ekonomi global. Pertama, keputusan yang paling fundamental adalah penerapan jalur perakitan bergerak atau moving assembly line. Bayangkan, sebelum Ford, setiap mobil dirakit secara manual oleh sekelompok ahli. Sebuah proses yang memakan waktu berhari-hari dan biaya yang sangat mahal. Pada tahun 1913, Ford menerapkan jalur perakitan bergerak yang terinspirasi secara jenius dari rumah jagal. Alih-alih pekerja bergerak di sekitar mobil, kini mobil bergerak di atas ban berjalan. Sementara pekerja tetap di posisi mereka, masing-masing bertugas memasang satu bagian spesifik. Dampaknya sungguh revolusioner. Waktu produksi model tinggi, yang dulunya membutuhkan 12,5 jam, kini terpangkas drastis menjadi hanya 93 menit. Ini bukan hanya efisiensi. Ini adalah kelahiran konsep produksi massal yang kemudian ditiru oleh seluruh industri manufaktur di dunia, dari peralatan rumah tangga hingga elektronik. Kedua, kebijakan $5 a day pada tahun 1914, sebuah langkah yang tampaknya kontraintuitif, namun brilian. Pada masa itu, upah pekerja pabrik sangat rendah dan perputaran karyawan sangat tinggi. Karena sifat pekerjaan yang membosankan dan monoton, Ford mengambil keputusan berani. Ia menggandakan upah pekerjanya menjadi $5 per hari, sebuah jumlah yang sangat besar pada masa itu, dan bahkan memotong jam kerja dari 9 menjadi 8 jam. Apa dampaknya? Ford mengubah buruh menjadi kelas menengah. Dengan upah sebesar itu, pekerja Ford mampu membeli mobil yang mereka buat sendiri. Ini menciptakan siklus ekonomi konsumen yang menjadi fondasi kapitalisme modern, di mana pekerja adalah konsumen dan permintaan menciptakan produksi. Keputusan ketiga adalah standarisasi produk melalui model tinggi. Ford percaya bahwa efisiensi maksimal hanya bisa dicapai jika produknya seragam. Oleh karena itu, ia hanya memproduksi satu model, yaitu model tinggi, dengan satu warna yang terkenal. Anda bisa mendapatkan warna apa saja asalkan itu hitam. Keputusan ini memungkinkan Ford untuk menekan biaya produksi habis-habisan. Dampaknya, harga mobil turun drastis. Mobil yang dulunya merupakan barang mewah bagi kaum elit, kini menjadi alat transportasi yang terjangkau bagi rakyat biasa. Model tinggi bukan hanya sekadar mobil, ia adalah simbol demokratisasi transportasi. Dan yang terakhir, integrasi vertikal. Ford tidak suka bergantung pada pemasok luar yang bisa menghambat produksi atau menaikkan harga. Untuk mengatasi ini, ia membangun kompleks River Rouge, sebuah pabrik raksasa yang luar biasa. Di satu sisi kompleks, bahan mentah seperti biji besi, batu bara, dan karet masuk, dan di sisi lain, mobil jadi keluar. Ford menguasai seluruh rantai pasok, mulai dari tambang bahan baku hingga dealer penjualan, memastikan kendali penuh atas kualitas dan harga produknya. Ini adalah cikal bakal konsep supply chain management modern. Singkatnya, Henry Ford tidak menemukan mobil, tetapi ia menemukan industri. 4 keputusannya ini menciptakan sebuah sistem di mana barang berkualitas tinggi dapat diproduksi secara massal dengan harga murah, sambil tetap memberikan kesejahteraan yang layak bagi para pekerjanya. Sebuah warisan yang terus membentuk dunia kita hingga hari ini. Menarik sekali melihat bagaimana visi dan keputusan satu orang bisa mengubah struktur ekonomi dunia secara fundamental. Apakah Anda siap untuk terus menjelajahi kisah-kisah di balik inovasi yang membentuk peradaban kita?